Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat kalian telah naik kelas 11, di mana pagi hari ini Bu Roma akan menjelaskan materi hidrokarbon mata pelajaran kimia farmasi. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri unsur atom C dengan lambang C ya, dan atom karbon hidrogen dengan lambang H. Contohnya, gas metana atau gas rawa yang itu sering ada dalam tampungan kotoran sapi, itu sering terdapat gas metana. Itu merupakan atom karbon yang paling sederhana dengan lambang CH4. Kenapa bisa CH4? Kita bisa lihat di papan tulis. Nah, seperti ini. C itu mempunyai valensi 4, atau katakanlah dia mempunyai 4 tangan. Kita tulis C 1, 2, 3, 4. Dan atom H atau hidrogen itu mempunyai 1 tangan, di mana ini nanti akan kita isikan satu-satu. H. Nah, bisa disimpalkan, tulis sama dengan C, karena C-nya 1, H ada 4. 1, 2, 3, 4. Klasifikasi hidrokarbon berdasarkan tata nama organik, yaitu hidrokarbon jenuh. 1. Alkana. Apa itu alkana? Adalah hidrokarbon yang paling sederhana. Contohnya tadi, metana atau CH4. Dia mempunyai ikatan tunggal dan terikat dengan hidrogen. Dengan rumus umum adalah CnH2n plus 2. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh atau tak tersaturasi adalah hidrokarbon yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Masih belum mudeng? Kita coba lihat di sini ya. Alkana. Pertama ya, alkana. Tadi mempunyai rumus CnH2n plus 2. Misalkan sini kita kasih kolom. Ini C1. Ini tadi rumusnya adalah CnH2n plus 2. C-nya 1, berarti kita tulis C1 plus H. H tadinya C-nya 1, H 2 kali N-nya 1 sama dengan 2, ditambahkan 2, jadi CH4. Apa toh namanya CH4 itu? Namanya, nama senyawanya CH4, metana. Sekarang coba kalau mempunyai C2, berapa atom H-nya? H2. H tadi 2 dikalikan N-nya ada 2 kali 2 sama dengan 4. 4 ditambahkan 2 sama dengan 6. C2H6, namanya adalah etana. Dan seterusnya. Nanti dilanjutkan lagi 3, 4, 5, 6 dan sampai banyak sekali. Untuk yang hidrokarbon tak jenuh, ini tadi alkana, hidrokarbonnya jenuh, dia hanya mengikat 1 atom H. Sekarang kalau misalkan alkana, sini ya, alkena. Alkena mempunyai rumus CnH2n.
Kita sama tarik garis seperti ini. Misalkan ini jumlah atom C-nya. Sini tulis rumusnya CnH2n. Sini katakanlah C-nya tadi 1. C1. Kita tulis C1. H2n. H-nya 2, N-nya 1. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Namanya apa tadi? T. Nah, jadi bisa dengan kata lain, kalau dia alkana, ini ya, belakangnya ada ana, pasti nama belakangnya ada ananya. Kalau dia alkena, nama belakangnya ena, sini juga ada nama enanya. Terus ini C2. C2. Hanya ada berapa? 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Namanya maaf, ini metena ya, kurang M, metena. Terus kalau yang ini baru etena. Kita lanjut lagi. Yang ketiga ada alkuna. Alkuna. Sini alkuna. Alkuna. Rumusnya apa? CnH 2n min 2. Nanti namanya belakang juga ada kata unanya. Sini misalkan, sini rumus CnH2n min 2. C1. C1. 1, 2 dikalikan 1. 2. 2 dikurangi 2. Bisa enggak? Adalah CH saja. Sini namanya tuna. Ini alkuna, belakangnya ada una, di sini juga ada una. Sekarang kalau misalkan sini 2. C2. Hanya ada berapa? 2 dikalikan 2? 4. 4 dikurangi 2? 2. Jadi C2H2. Namanya adalah etuna. Jadi bisa cara gampangnya alkana berarti nama belakangnya ada ananya. Alkena belakangnya ada etnanya. Alkuna belakangnya ada unanya. Ini adalah ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Tunggal. Yang ini ikatan rangkap 2. Yang ini ikatan rangkap 3. Kita lanjut. Untuk sikloalkana. Sikloalkana yaitu hidrokarbon mempunyai 1 atau lebih cincin karbon. Rumus umumnya adalah CnH2n. Untuk hidrokarbon aromatik juga dikenal dengan arena, yaitu dia mempunyai 1 cincin aromatik. Dia tidak punya 1 cincin aromatik. Wujudnya sekarang. Apa tuh wujudnya untuk misalkan metana? Metana itu dia berwujud gas. Karena apa? Biasa tadi sudah dicontohkan di tempat penampungan sapi, kotoran sapi itu nanti akan keluar gas metananya. Jadi kalau misalkan ada orang yang menggali sumur dalam kedalaman berapa meter gitu pasti akan keluar gas metananya, terus dia akan meninggal. Itu dia keracunan gas metana.
Terus untuk LPG, LPG itu sebenarnya isinya apa toh? Cair atau gas? LPG, liquid petroleum gas. Jadi dia berisi cairan yang akan dimampatkan, kemudian dia akan keluar dalam bentuk gas. Terus yang bikin LPG itu baunya nggak enak itu apa? Gas apanya? Metananya kah? Atau etananya kah? Atau propana atau butana? Jadi yang bikin bau itu adalah butana. Jadi sebetulnya butana itu ditambahkan dalam LPG untuk mengidentifikasi jikalau tabung gas itu bocor. Yang berbentuk cairan, contohnya heksana dan benzena. Bukan bensin ya, tapi benzin. Untuk bentuk padatan sudah sering parafin atau wax, yaitu lilin, naftalen, kapur barus, polimer. Polimer itu biasa kita pakai dalam bentuk plastik atau baju, polistiren, polietilen, polipropilen. Penggunaan yang paling utama adalah sebagai bahan bakar. Dalam bentuk padat, hidrokarbon salah satu komposisinya berbentuk aspal. Aspal itu merupakan residu dari komponen minyak bumi. Untuk pembuatan klorofluorokarbon atau propelan pada semprotan nyamuk, saat ini klorofluorokarbon tidak lagi digunakan karena memiliki efek buruk terhadap lapisan ozon. Jadi kalau misalkan punya semprotan nyamuk, cari yang eco green, jangan merusak lapisan ozon. Terus pentana. Kalau pentana itu berapa? C-nya nanti ada. Pentana itu C-nya 5. Itu berbentuk cairan bening dalam suhu ruangan dan biasanya digunakan dalam industri sebagai pelarut wax atau gemuk. Gemuk itu adalah lemak ya. Untuk heksana biasanya digunakan sebagai pelarut kimia dan termasuk dalam komposisi bensin. Untuk heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana termasuk jenis alkena dan beberapa sikloalkana merupakan komponen penting pada bensin, nafta, bahan bakar jet, dan pelarut industri. Nah, kekasan dari atom karbon. Atom karbon punya konfigurasi 6C sama dengan 2 dan 4. Coba bisa dilihat dari sistem periodik unsur, di mana atom C itu mempunyai valensi 2 dan 4. Bisa dilihat paling atas sendiri, kalau masih ada SPBU-nya itu, nanti sebelah pojok kanan atas ada tulisan 2 dan 4. Dari konfigurasi elektron terlihat atom C mempunyai 4 elektron valensi. Elektron pada kulit terluar ini tadi ya. C mempunyai 4 tangan atau 4 elektron valensi. Kekasan atom C. Kemampuannya berikatan dengan atom karbon lain, membentuk rantai karbon. Bentuk rantai karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon. Hidrokarbon hanya tersusun dari 2 unsur yaitu hidrogen dan karbon. Kenapa dinamakan hidrokarbon? Karena dia hanya terdiri dari 2 unsur hidrogen dan karbon. Hidrogen dengan atom H, karbonnya atom C. Nah, ini adalah penggolongan atom C, bisa dilihat sendiri. Sekarang untuk atom karbon primer. Atom karbon primer. Apa tuh atom karbon primer itu? Di mana dia hanya mengikat atom H dengan kata lain mengikat atom H3. Terus atom karbon sekunder dia mengikat atom C pada nomor 2 dan 2, 4, 6. Itu bisa dilihat di warna biru. Atom karbon primer. Jadi dia bisa dikatakan CH3 itu pasti dia atom karbon C primer. Terus C sekunder itu lihat yang yang di sebelah sini. Nah, ini C primer. C primer itu bisa dikatakan CH3. H1, 2, 3 itu adalah C primer. Yang hijau ya. Terus untuk atom sekunder, berarti dia CH2. Untuk
atom karbon tersier. Dia mengikat C-nya ada 3 tempat. 1, 2, 3. Jadi dia tinggal mempunyai ikatan CH saja. Untuk kuartener, semua tangannya atau semua 4 valensinya dia berikatan dengan atom lainnya. Istilahnya sini sudah habis untuk mengikat teman-temannya. Nah, ini ya. Ini untuk yang hijau primer, biru sekunder, yang kuning ini tersier, yang merah adalah kuartener. Coba sekarang lengkapi atom karbon berikut ini. C-nya ada 4. Nah, ini ada berapa toh? Hanya ada berapa? Karena C tadi ini ada 4 valensi, jadi nanti di sini ada H. Terus sebelah sini juga ada H, bawah sini juga ada H. Terus yang sini nanti juga H, sini juga H, sini H, sini H, sini atas H, samping kanan H, sini H. Bisa disingkat, sini CH3, CH2, CH2, dan sini CH3. Bisa untuk nomor 2, 3, 4 dikerjakan sendiri ya. Nah, ini adalah rumus dari senyawa hidrokarbon alifatik tadi, alkana, alkena, dan alkona. Alkana untuk parafin, C-nya hanya terdiri dari ikatan kovalen tunggal saja, CnH2n plus 2. Sifat-sifat alkana, kita lanjut ke sifat alkana, merupakan hidrokarbon jenuh. Jadi semua atom C-nya itu berikatan dengan atom H atau atom lainnya. Disebut golongan parafin karena afinitasnya kecil. Afinitas itu apa? Gaya gabung. Sukar bereaksi. Terus bentuk alkana dengan rantai C sampai 4, dia merupakan gas. C4 sampai 17 dalam suhu kamar dia merupakan cair. Lebih dari C18 dia padat. Untuk titik didihnya lebih dari, semakin banyak atom C maka titik didihnya akan semakin tinggi. Sifat kelarutan, dia mudah larut dalam pelarut nonpolar. Apa tuh pelarut nonpolar? Pelarut selain air. Massa jenisnya atau ρ-nya naik seiring dengan penambahan jumlah atom C. Merupakan sumber utama gas alam dan petroleum karena atom karbon itu biasanya terdapat dalam minyak bumi. Nah, ini adalah deret homolog dari alkana. Untuk C1, nih C1, CH4 itu namanya metana, C2 etana, C3 propana, 4 butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, andekana, dodekana. Nah, untuk mengisi berapa tuh jumlahannya tadi? Diingat tadi ya, rumusnya CnH2n plus 2. Terus untuk deret homolog alkana, nanti dalam alkana itu ada gugus alkil. Alkil itu di mana atom karbon C akan kehilangan satu atom hidrogen. Jadi nanti si metana ini nanti rumusnya bukan CH4 lagi, tapi menjadi CH3 karena kekurangan satu atom H. Terus untuk etana, nanti jadi sini C2H5. Jadi menjadi namanya etil. Jadi belakangnya kalau alkil itu nanti belakangnya ada ilnya. Jadi sini metil, etil, propil, butil. Ini bukan ngene ya, ini pentana nanti namanya jadi amil. Terus ini heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Dekil. Tata nama alkana. Ini ya, ini tadi sudah. Ini tadi urutannya.
Untuk membuat cabang suatu atom C berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Jadi kalau misalkan suatu atom C nanti dia berikatan dengan cabang lain, itu diurutkan menurut abjadnya, di mana etil sama metil duluan etilnya. Terus dituliskan dengan nomor cabang dihitung yang paling dekat dengan atom C. Contohnya ini. Apa tuh namanya hidrokarbon di bawah ini? Nah, sekarang itu sudah ada isinya. 3 etil 2,6 dimetil oktana. Nih. Kok bisa oktana? Oktana tadi C-nya ada 8. Coba kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7, Bu. Bukan, ini bukan 7 ya. Ini dilihat ada C2H 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis dulu namanya belakang sini oktana. Kita cari atom C yang paling panjang. Terus bisa 3 etil. Kenapa 3 etil? Karena etil sama metil itu duluan E-nya. Etil kenapa nomor 3? 1, 2, 3. Kok bisa etil? Itu padahal ada CH3 sama CH2. Tadi alkil di mana? C2H5 itu adalah namanya etil. Ini di nomor 3. 1, 2, 3. Terus untuk metil di nomor 2 sama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kok namanya ada D-nya? Karena D itu menunjukkan ada 2 ikatan metil. Jadi mono itu 1, 2 itu D, 3 itu tri, 4 apa? Heksa. Ini urutannya. Untuk menentukan penamaan, ada pertama cari nomor cabang yang paling panjang dulu. Habis itu nama cabangnya, terus nama rantai induk. Nih, bisa kalian kasih nama sendiri buat latihan di rumah. Apa toh ini namanya? Nah, CH3, C, CH2, CH, CH3, C2H5. Apa toh ini namanya? C-nya ada berapa? Nanti bisa dipanjangkan. Nah, ini. Apa ini namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tadi apa? 7 adalah heptil. Heptil ini metilnya ada di nomor 2, 3, 4, 5. 2 dan 5. Karena metilnya ada 3, 2,2,5 trimetil heptana. Nah, kegunaan alkana adalah sebagai bahan bakar, pelarut, sumber hidrogen, sebagai pelumas, bahan baku untuk senyawa organik lain, dan bahan baku industri. Nah, ini alkena. Alkena tadi ya, rumusnya sudah ada, CnH2n. Dia akan mempunyai satu ikatan rangkap 2. Ini yang dimaksud ikatan rangkap 2 itu ini loh. Nah, ini adalah ikatan rangkap 2. Sifatnya, dia hidrokarbon tak jenuh, punya rangkap 2, disebut juga dengan olefin karena membentuk minyak. Sifat fisiologisnya lebih aktif sebagai obat tidur, 2-metil 2-butena. Sifatnya sama dengan alkana, tapi dia lebih reaktif. Untuk sifatnya, gas tak berwarna, dapat dibakar, baunya yang khas eksplosif dalam udara. Terdapat dalam gas batu bara, biasanya pada proses cracking atau pemecahan. Tata nama alkena hampir sama dengan nama alkana. Tadi Bu Roma sudah menjelaskan kalau alkana tadi belakangnya ada nama ananya. Untuk alkena berarti belakangnya ada enanya. Untuk urutan sama persis dengan alkana. Jadi kalau kalian bisa ngasih nama si alkana, pasti akan bisa ngasih nama alkenanya. Untuk uji pemahaman bisa kalian kerjakan apa tuh yang dimaksud dengan hidrokarbon. Terus yang kedua, sebutkan dan jelaskan hidrokarbon menurut jenis ikatannya.
Dan yang ketiga, apa kegunaan hidrokarbon tersebut. Nah, sampai di sini dulu materi hidrokarbon. Untuk materi alkuna, kita akan lanjutkan minggu depan dan tata nama serta kegunaan dari alkuna. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.